Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan perdana kali ini dalam mata kuliah manajemen keuangan, kita akan melakukan overview terlebih dahulu terkait dengan manajemen keuangan itu seperti apa. Dalam overview manajemen keuangan, dapat kita ketahui bahwa manajemen keuangan itu meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan perusahaan, serta menggunakan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan perusahaan. Secara garis besar, ada beberapa fungsi-fungsi di perusahaan ini yang mendukung terhadap pelaksanaan manajemen keuangan, yaitu satu, fungsi pemasaran, yang kedua adalah fungsi keuangan, yang ketiga adalah fungsi produksi, dan yang keempat itu adalah fungsi personalia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok dalam suatu perusahaan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga akan dapat melakukan evaluasi terhadap manajemen keuangan suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipecah ke dalam beberapa aktivitas, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah staffing, yang keempat itu adalah pelaksanaan, dan yang lima itu adalah pengendalian. Sehingga dari hal tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian dari adanya fungsi-fungsi keuangan dari suatu perusahaan. Untuk diketahui bahwa sebenarnya tujuan dari manajemen keuangan ini adalah memaksimumkan harga pasar saham. Jika perusahaan tidak go public, maka kemakmuran dari pemegang saham itu bisa dilihat melalui harga jual perusahaan dan melalui jasa penilai perusahaan. Mengapa ini menjadi tujuan dari manajemen keuangan? Karena kita ketahui bahwa tugas dari seorang manajer keuangan itu adalah untuk meningkatkan atau memaksimalkan nilai dari suatu perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan tersebut itu tentunya terdiri dari nilai hutang dan nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada perusahaan tersebut. Nah, untuk memudahkan analisis, maka sebenarnya tujuan tersebut itu dapat disingkat menjadi aktivitas untuk memaksimumkan kemakmuran dari pemegang saham tersebut. Sehingga untuk kemakmuran pemegang saham biasanya sering diterjemahkan sebagai kenaikan dari harga pasar saham. Itu menjadi tujuan utama dari pelaksanaan manajemen keuangan bagi terutama adalah perusahaan yang go public. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak go public, kemakmuran dari pemegang saham tadi dilihat dari goodwill atau harga jual perusahaan, dan ketika perusahaan tersebut dilakukan analisis oleh appraisal untuk menentukan berapa sih nilai perusahaan saat ini atas dasar kinerja dari manajer keuangan tersebut. Tugas dari manajer keuangan saat ini mengalami transformasi dari fokus mencari pendanaan menjadi tugas yang lebih kompleks, yaitu mencakup dari perencanaan dan alokasi sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut. Kenapa bisa disampaikan seperti itu? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa
dalam sebuah laporan keuangan perusahaan itu terdiri dari aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap, sedangkan dalam sisi pasifah itu ada ekuitas, utang lancar, dan utang jangka panjang serta modal saham. Nah, untuk aset lancar dan aset tetap tersebut itu menjadi pertimbangan dari tugas manajer untuk membuat keputusan investasi. Sehingga bagaimana caranya seorang manajer keuangan itu mencari investasi dengan keuntungan tinggi dengan resiko yang terukur. Sedangkan untuk utang lancar itu adalah dipergunakan sebagai modal kerja bagi perusahaan karena yang berkaitan dengan keberadaan aset tersebut itu dari utang ataupun dari modal saham dari pemilik perusahaan. Sehingga untuk sisi pasifa yang terdiri dari utang lancar, utang jangka pendek dan utang jangka panjang serta modal saham itu menjadi sebuah bentuk keputusan pendanaan. Nah, untuk mencapai keputusan pendanaan tersebut, maka tugas dari manajer keuangan itu adalah mencari dana dengan bunga yang lebih rendah. Sehingga akan terbentuk yang namanya keputusan modal kerja dan memberikan investasi pada modal kerja yang lebih optimal. Rangkaian tersebut itu tujuannya adalah bagaimana caranya untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Makanya tugas dari manajer keuangan tersebut itu saat ini telah mengalami transformasi menjadi lebih kompleks, mencakup dari perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam perusahaan dengan tujuan bagaimana caranya dapat memaksimalkan nilai dari perusahaan tersebut. Untuk dapat memahami manajemen keuangan ini, kita bisa belajar dari model neraca keuangan pada suatu perusahaan, di mana neraca keuangan suatu perusahaan itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kiri yang meringkas aset yang dimiliki oleh perusahaan dan sisi kanan yang meringkas sumber daya yang dipakai untuk membiayai sisi kiri dari perusahaan tersebut. Artinya adalah sisi kiri itu yang berupa aset sebenarnya diperoleh dari sisi kiri, sisi kanan yang terutama adalah berkenaan dengan utang, baik utang lancar ataupun utang jangka panjang serta setoran modal dari perusahaan. Nah, utang tersebut dan setoran modal tersebut itulah yang dipergunakan untuk melakukan pembelian aset. Maka tugas dari manajer keuangan adalah bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan investasi, pendanaan, dan operasional dengan tujuan untuk memaksimumkan kemakmuran dari pemegang saham atau bertujuan terhadap peningkatan terhadap nilai saham dari perusahaan tersebut. Sisi kiri dalam neraca yang terdiri dari aset itu dapat dipandang sebagai ringkasan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan sisi kanan dari neraca itu merupakan tugas manajer keuangan bagaimana caranya untuk mencari dana yang kemudian diinvestasikan pada sisi kiri neraca tersebut. Artinya adalah bagaimana manajer mencari sumber dana baik itu dari utang atau setoran pemilik saham dengan tujuan untuk diinvestasikan pada aset perusahaan. Sedangkan komponen jangka pendek atau lancar baik dari sisi aset ataupun dari sisi pasifa, terutama yang berkaitan dengan hutang, itu akan membentuk sebuah modal kerja. Di mana modal kerja bersih itu dapat diartikan sebagai aset lancar dikurangi dengan hutang lancar.
Sehingga modal kerja dapat diartikan sebagai hasil dari keputusan operasional sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan aset lancar dengan hutang lancar tersebut. Nah, nilai perusahaan itu terdiri dari nilai hutang dan nilai saham yang bertujuan untuk dapat memaksimumkan kemakmuran dari pemegang saham. Artinya, ketika perusahaan mengalokasikan dana atau melakukan investasi, maka investasi tersebut itu dapat diperoleh dari adanya hutang atau dari setoran modal saham pemilik. Maka dari dua hal tersebut itu tujuannya adalah bagaimana caranya mencapai kemakmuran dari pemegang saham. Walaupun kadang kita melihat bahwa kemakmuran pemegang saham tersebut itu sering diterjemahkan sebagai kenaikan dari harga pasar saham. Dengan demikian maka tujuan dari manajemen keuangan itu dapat diterjemahkan dengan tujuan memaksimumkan harga pasar dari saham yang dimiliki oleh perusahaan, terutama bagi perusahaan yang go public. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak go public, maka harga yang dimaksud atau yang dimaksud dengan kenaikan kemakmuran pemegang saham itu adalah nilai jual dari perusahaan itu sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menciptakan nilai, baik itu nilai untuk saham perusahaan atau untuk nilai dari perusahaan itu sendiri ketika dilakukan appraisal atau pada saat dilakukan penjualan. Maka untuk dapat menciptakan nilai tersebut itu adalah dengan cara meningkatkan aliran kas masuk. Nilai bisa ditingkatkan dengan menciptakan aliran kas yang positif. Sebagai contoh, perusahaan bisa menerbitkan surat berharga dengan biaya yang sedikit dan mendatangkan aliran kas masuk yang positif. Aliran kas yang menjadi fokus manajer keuangan berbeda dengan keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi dihasilkan dengan mempertemukan antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Ada 3 dimensi aliran kas yang perlu diperhatikan. Besarnya, timing, dan risiko. Karena aliran kas yang besar diterima lebih awal dan mempunyai risiko yang rendah serta mempunyai nilai yang lebih tinggi. Itu cara kita untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan aliran kas masuk. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam aliran kas masuk tersebut itu kita harus mempertimbangkan terkait dengan besarnya, waktu kas itu harus masuk, serta resiko dari adanya kas yang masuk tersebut. Bagaimana caranya agar aliran kas yang masuk itu jumlahnya besar, diterima lebih awal dan memiliki resiko yang lebih rendah. Itu yang diharapkan dari adanya aliran kas masuk bagi suatu perusahaan. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut berkaitan dengan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan nilainya, yaitu adalah nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan menciptakan aliran kas masuk. Ingat bahwa aliran kas ini berbeda dengan laba atau keuntungan akuntansi. Sehingga kalau kita terjemahkan dari keuntungan akuntansi tersebut itu adalah bagaimana cara mempertemukan antara pendapatan dan biaya. Ini berkaitan dengan prinsip matching cost, dan dalam keuntungan akuntansi itu tidak memperhatikan aliran kas real dari perusahaan. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil
bagaimana perusahaan dapat meningkatkan nilainya, yaitu dengan meningkatkan aliran kas masuk. Nah, untuk aliran kas masuk ini, ingat ada 3 pertimbangan tadi, yaitu jumlahnya, waktunya, dan resikonya. Ingat bahwa sebagaimana yang tadi sampaikan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan dalam penciptaan nilai perusahaan, yaitu jumlahnya, waktu, dan resikonya. Berkaitan dengan jumlah aliran kas itu pastinya yang berdampak positif terhadap perusahaan. Sedangkan yang berkaitan dengan waktu atau timing, bagaimana caranya aliran kas yang diterima saat ini nilainya lebih tinggi dari yang akan diterima pada waktu yang akan datang. Tentunya dengan mempertimbangkan time value of money atau nilai waktu uang. Yang terakhir adalah berkaitan dengan resiko, karena dalam hal resiko ini terjadi yang namanya penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang kenyataannya, sehingga untuk masalah resiko itu harus benar-benar dapat terukur dengan baik. Selanjutnya kita akan mempelajari korelasi antara manajer dan pasar keuangan, di mana dalam hal ini manajer keuangan mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Pada dasarnya sebenarnya ada 2 jenis sekuritas atau instrumen dasar, yaitu yang pertama adalah saham dan yang kedua adalah hutang. Untuk dapat membedakan 2 hal tersebut, saham itu merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan hutang merupakan bentuk pinjaman. Sisi kanan neraca keuangan dari suatu perusahaan meringkas sumber dana yang diperoleh oleh manajer keuangan tersebut, di mana kalau dana tersebut itu diperoleh dari pinjaman maka akan tercatat sebagai hutang. Sedangkan kalau menjadi bentuk setoran kepemilikan berupa setoran saham maka akan tercatat menjadi modal saham yang disetor. Selanjutnya dana tersebut diinvestasikan oleh manajer keuangan untuk membeli aset yang bisa menghasilkan kembalian. Artinya aset tersebut itu dapat dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, sisi kiri neraca keuangan meringkas aset yang diperoleh manajer keuangan, dan aset yang diperoleh tersebut itu menggunakan dana yang diperoleh oleh manajer keuangan baik dalam bentuk hutang ataupun dalam bentuk setoran modal saham. Nah, bagaimana caranya agar aset yang dibeli atau aset yang diinvestasikan oleh manajer keuangan tersebut, baik dari hasil pinjaman atau dari setoran modal tersebut, itu dapat menghasilkan kembalian atau keuntungan? Maka ada 2 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah sebagian dana tersebut itu dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda-beda. Untuk pemegang saham, perusahaan membagikan dalam bentuk dividen. Sedangkan untuk pemegang hutang, perusahaan membagikannya dalam bentuk bunga dan mengembalikan pokok pinjaman tersebut. Yang kedua, sebagian dari kembalian tersebut atau tingkat keuntungan tersebut ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Sehingga dalam hal ini kebijakan dividen akan membicarakan seberapa besar keuntungan yang dibagikan ke pemegang saham dan seberapa besar yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Maka dengan demikian manajer keuangan itu perlu memahami bagaimana kerja pasar keuangan, bagaimana pasar keuangan itu menilai suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan. Itu korelasi antara manajer dan pasar keuangan.
Keberadaan manajer keuangan itu sebenarnya adalah menjadi jembatan antara pasar keuangan dengan perusahaan, di mana dari pasar keuangan tersebut itu manajer keuangan dapat mengumpulkan dana yang dipergunakan untuk investasi bagi operasional perusahaan. Nah, dari hasil operasional perusahaan tersebut maka akan menghasilkan keuntungan yang selanjutnya keuntungan tersebut itu didistribusikan kembali ke pasar keuangan atau keuntungan tersebut itu diinvestasikan kembali dalam operasional perusahaan. Itu fungsi dari manajer keuangan kalau dilihat dari aspek pasar keuangan dengan operasional perusahaan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini manajer keuangan menjadi jembatan antara pasar keuangan dengan perusahaan. Sebenarnya dalam aktivitas perusahaan itu merupakan rangkaian dari beberapa kontrak. Karena perusahaan kalau kita lihat itu menjadi satu rangkaian kontrak antara pihak-pihak yang saling berkaitan. Contoh misalnya, karyawan menandatangani kontrak untuk bekerja di perusahaan. Bank memberi pinjaman berdasarkan kontrak yang tertentu dengan perusahaan. Manajer dikontrak oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan agar perusahaan tersebut menghasilkan aliran kas yang bisa meningkatkan nilai perusahaan, yang dengan demikian itu meningkatkan kemakmuran dari pemegang saham. Dan tentunya kalau misalnya perusahaan tersebut itu terdiri dari beberapa pemegang saham, maka pemegang saham tersebut itu tentunya tidaklah homogen. Ada pemegang saham mayoritas, ada pemegang saham minoritas. Nah, keduanya itu memiliki tujuan yang konsisten satu sama yang lainnya, yang tentunya yang berkaitan dengan tujuan masing-masing akan berdampak terhadap adanya potensi konflik. Sehingga dalam operasional perusahaan kita akan menemukan beberapa jenis konflik keagenan. Terutama adalah berkaitan dengan konflik antara pemegang saham dengan manajer perusahaan. Terus konflik antara pemegang saham dengan pemegang hutang atau pemberi pinjaman. Dan yang ketiga adalah adanya konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Itu beberapa konflik yang mungkin akan muncul dari aktivitas operasional perusahaan, mengingat bahwa perusahaan ini merupakan rangkaian kontrak yang terdiri dari beberapa orang atau beberapa elemen yang memiliki kepentingan berbeda terhadap perusahaan tersebut. Contoh misalnya berkaitan dengan konflik antara pemegang saham dengan manajer, di mana manajer ini disewa oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan agar perusahaan mencapai tujuan pemegang saham, yaitu memaksimumkan nilai dari perusahaan tersebut sebagai bentuk kemakmuran dari pemegang saham. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah manajer akan bertindak konsisten dengan tujuan memakmurkan pemegang saham tersebut, atau tujuan yang dibebankan oleh pemegang saham tersebut itu akan dilaksanakan dengan baik atau tidak? Jawabnya tidak selalu, karena akan menimbulkan potensi konflik antara manajer dengan pemegang saham tersebut. Karena itu tadi, ada beberapa hal yang mungkin tidak konsisten dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan dari pemegang saham itu sendiri. Manajer bisa mempunyai agenda sendiri yang tidak konsisten dengan agenda memaksimumkan kemakmuran dari pemegang saham tersebut. Sebenarnya ada dua motivasi dasar dari aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer, yaitu yang pertama adalah survival, di mana manajer itu berusaha untuk menguasai sumber daya agar perusahaan terhindar dari yang namanya kebangkrutan. Yang kedua yaitu motivasinya independensi atau kecukupan diri,
Dalam hal ini manajer ingin mengambil keputusan yang bebas dari tekanan pihak luar, termasuk dari pasar keuangan. Manajer itu tidak suka mengeluarkan saham karena akan mengundang campur tangan dari pihak luar. Sebaliknya, manajer akan lebih suka menggunakan dana yang dihasilkan secara internal. Dengan dua motivasi tersebut, maka manajer cenderung mempunyai tujuan memaksimumkan kemakmuran perusahaan bukan kepada kemakmuran dari pemegang saham. Itu tentunya akan menjadi konflik antara pemegang saham dengan manajer. Tentunya dalam hal ini pemegang saham itu dapat melakukan sejumlah tindakan untuk memastikan bahwa manajer akan bertindak konsisten dengan tujuan pemegang saham. Tindakan semacam itu tentunya membutuhkan biaya yang disebut sebagai biaya keagenan. Biaya keagenan ini terdiri dari biaya untuk memonitor manajer dan biaya untuk mengimplementasikan alat kontrol terhadap manajer. Tapi meskipun demikian, masalah perbedaan tujuan tersebut itu tidak akan bisa diselesaikan secara sempurna. Pemegang saham dengan demikian mempunyai kerugian dalam situasi tersebut. Kerugian tersebut sering disebut sebagai kerugian sisa atau residual loss. Kenapa? Karena perbedaan tujuan antara pemegang saham dengan manajer itu tidak dapat diselesaikan secara baik. Pasti akan memunculkan perbedaan tujuan tersebut, sedangkan ada cost yang harus dikeluarkan berupa agensi cost tersebut yang bertujuan untuk memonitor aktivitas manajer apakah konsisten terhadap tujuan dari pemegang saham. Dalam hal ini maka sebenarnya pemegang saham itu dapat membentuk dewan komisaris yang bertujuan untuk mengawasi perilaku dari manajer perusahaan. Ada beberapa cara lain yang sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama yaitu sistem penggajian yang dikaitkan dengan prestasi perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan dengan opsi kepemilikan saham. Jika keuntungan perusahaan naik, maka manajer akan memperoleh bonus. Jika harga saham naik, manajer akan memperoleh bonus tambahan sebagai opsi dari saham tersebut. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja manajer akan mengontrol manajer. Manajer yang mempunyai kemampuan yang jelek tidak akan laku. Sebaliknya, manajer yang sukses akan diburu oleh banyak perusahaan. Dengan demikian, maka manajer akan berusaha meningkatkan prestasinya dengan jalan meningkatkan nilai atau harga saham agar masa depan mereka selalu terjaga bersama-sama. Selanjutnya, yang ketiga adalah jika perusahaan mempunyai prestasi yang jelek, maka harga saham akan mengalami penurunan. Nah, pada situasi semacam itu, maka nilai perusahaan akan terlihat terlalu murah, dan akibatnya perusahaan lain bisa mengakuisisi perusahaan tersebut. Dalam kasus seperti ini, seringkali manajer perusahaan yang diakuisisi tidak akan dipakai lagi. Kenapa? Karena aktivitas atau pertanggungjawaban dari manajer tersebut itu dapat dilihat dari prestasi keberadaan perusahaan tersebut. Aktivitas takeover atau pengambil alihan perusahaan semacam itu akan mendisiplinkan manajer, di mana manajer dengan demikian akan berusaha bagaimana caranya agar harga saham tetap selalu tinggi sehingga perusahaan tidak akan di take over oleh pihak lainnya. Ataupun kalau misalnya memang dalam kondisi tertentu perusahaan harus di take over atau diambil alih oleh pihak yang lain, maka dengan nilai perusahaan yang tinggi tentunya manajer tersebut akan tetap dipergunakan oleh pihak yang mengakuisisi perusahaan tersebut. Berkaitan dengan konflik berikutnya yaitu konflik antara pemegang saham dengan pemegang hutang, maka dalam hal ini pemegang saham melalui manajer itu bisa mengambil keuntungan atas pemegang hutang.
Konflik tersebut itu bisa terjadi karena pemegang saham dengan pemegang hutang itu memiliki struktur penerimaan yang berbeda. Pemegang hutang memperoleh pendapatan yang tetap, yaitu atas dasar bunga dari pinjaman yang diberikan dan kembalian pinjaman pokoknya. Sedangkan pemegang saham memperoleh pendapatan di atas kelebihan atas kewajiban yang perlu dibayarkan ke pemegang saham. Jika nilai perusahaan berada di bawah nilai kewajiban hutang, maka pemegang hutang berhak atas semua nilai perusahaan. Sedangkan jika nilai perusahaan naik di atas nilai hutang, maka pemegang saham berhak atas kelebihan tersebut. Perbedaan struktur penerimaan ini atau payoff inilah yang bisa menyebabkan terjadinya perbedaan perilaku dari pemegang saham ataupun dari pemegang hutang tersebut. Tentunya dalam hal ini, maka pemegang saham akan bekerja sama dengan manajer tergoda untuk melakukan investasi pada aset dengan resiko yang lebih tinggi. Tingkat keuntungan yang diharapkan akan meningkatkan pemegang saham dalam memperoleh keuntungan. Tetapi kualitas dari aset tentunya akan turun, sehingga akan berdampak terhadap kerugian dari pemegang hutang. Maka akan memunculkan kenaikan tingkat keuntungan tidak akan memperbaiki kondisi pemegang hutang, karena pemegang hutang akan memperoleh keuntungan yang tetap dari bunga yang diperoleh dari hasil pinjaman yang diberikan kepada perusahaan. Ini dampak dari adanya kemungkinan konflik antara pemegang saham dengan pemegang hutang. Selain itu, konflik yang mungkin muncul adalah konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemegang saham itu tidak bersifat homogen karena pemegang saham tersebut itu berlainan. Tentunya dalam hal ini akan menjadi potensi konflik antara pemegang saham. Sebagaimana contoh, perusahaan yang sebelumnya dikendalikan oleh pendiri kemudian menjual sebagian kecil sahamnya ke publik, maka dalam situasi tersebut ada dua jenis pemegang saham, yaitu saham mayoritas terdiri dari pendiri dan saham minoritas yang terdiri dari kepemilikan publik. Kenapa publik di sini dikatakan minoritas? Karena meskipun jumlah pemiliknya itu banyak, tapi jumlah suara atau jumlah saham yang dibeli itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah saham dari pendiri. Tentunya dalam hal ini akan memunculkan potensi konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Konflik lainnya yang mungkin muncul yaitu tentunya berhubungan dengan operasional perusahaan, di mana tadi kita sampaikan bahwa operasional perusahaan itu terdiri dari banyak kontrak-kontrak lain yang berada di perusahaan. Contoh misalnya yang akan berdampak adanya potensi konflik antara karyawan dengan manajer, antara satu departemen dengan departemen yang lainnya, misal departemen pemasaran dengan departemen produksi. Ini tentunya akan menambah deretan kemungkinan potensi konflik yang ada dalam operasional perusahaan. Maka fungsi manajer di sini ini adalah bagaimana caranya untuk mengatasi dan meminimalkan adanya konflik-konflik tersebut. Terakhir, dalam bahasan overview manajemen keuangan ini berkaitan dengan analisis laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manajer keuangan ini dan manajemen keuangan itu tidak terpisah dari laporan keuangan. Maka dalam hal ini perlu untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dapat dilakukan oleh manajer keuangan.
Manajer keuangan tentunya perlu melihat tren atau perkembangan dari laporan keuangan. Dari periode sebelumnya dibuat katakanlah tren tertentu terkait dengan perkembangan dan kondisi perusahaan sampai saat ini. Selanjutnya, angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan itu perlu adanya angka pembanding untuk dapat melakukan yang namanya evaluasi. Nah, ini bisa dilakukan perbandingan dengan rata-rata industri yang sama, sehingga akan mengetahui posisi perusahaan pada rata industri yang sama itu dalam posisi yang bagaimana. Dua hal tersebut itulah yang perlu dilakukan oleh manajer keuangan untuk melakukan analisa terhadap laporan keuangan sehingga dapat mengetahui kondisi perusahaan saat ini itu seperti apa. Terutama dari tren perkembangan, dan yang kedua adalah angka pembanding dan evaluasi terkait dengan rata industri yang sejenis. Mungkin itu saja terlebih dahulu materi perdana yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.